Oke, selamat sore Bapak Ibu dosen CFHC dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ivan Septian dari Angkatan 2019, Pendidikan Dokter Reguler 2019. Di sini dari kelompok 30 CFHC IPE. Nah, di sini saya mau sharing tentang yang sudah kami lakukan kemarin itu. Ya, judulnya tadi ya, kita di Dusun Jetak 1, dan ini kira-kira daftar isinya. Mungkin saya kenalan dulu untuk anggota kelompok kami, boleh di next. Ya, ada Faiz, ada Saski, ada saya, dan ada Debbie dengan dosen DPL-nya Pak Ipin, dan IL-nya Bu Anissa. Boleh di next. Ya, boleh di next lagi. Jadi, setelah kami cari masalah utamanya, di sini masalah utamanya itu adanya pola makan yang kurang seimbang, pola gizinya kurang seimbang dan kurang beragam, terutama pada anak-anak. Dan di sini kami lihat ini bisa menjadi cikal bakal terjadinya stunting dan wasting seperti itu. Dan ini kenapa bisa diambil kesimpulan? Kami sudah bertanya-tanya kalau ternyata adanya rendahnya frekuensi konsumsi buah sayur, kemudian kurang beragam, kemudian makan mie instan terlalu sering, kemudian juga jajan atau minuman manis, dan ini juga terutama bahayanya untuk anak-anak seperti itu. Boleh di next. Next lagi. Ya, ini kira-kira dari hasil masalah yang tadi kami coba membuat rancangan program untuk keluarga mitra kami. Di sini ada edukasi, ada sosialisasi, dan ada pelaksanaan, dan juga nanti penilaian dan pemberian hadiah. Boleh di next. Ya, ini tujuannya ya, kita mau meningkatkan pengetahuannya dan juga untuk meningkatkan keterampilannya. Jadi tidak hanya cuman penyuluhan atau pemberian materi, tapi juga harapannya masyarakat itu bisa melakukannya gitu di dalam kehidupan sehari-harinya. Boleh di next. Ya, di sini sasarannya kami ada 5 keluarga ya, ada 5 keluarga yang dipercayakan kepada kami, dan di sini kami mencoba memikirkan sebuah program yang mungkin cukup sederhana dilakukan oleh keluarga mitra di tengah kondisi pandemi. Jadi di sini teman-teman kami masih tahun lalu itu masih kondisi pandemi, dan memang kegiatan luring itu masih sangat dibataskan gitu. Jadi kami coba mikir gimana kita bisa bikin program di secara daring tapi cukup mudah dan cukup menarik untuk keluarga mitra. Di sini kami tetap ada edukasinya, ada petunjuk teknisnya, ada hadiahnya, dan ada pre-post testnya. Seperti itu. Boleh di next. Ya, di sini kami coba bagi peran terlebih dahulu. Di sini ada dokumentasi, ada membuat pre-post test, ada membuat petunjuk teknis dan sosialisasi programnya, dan ada materinya. Tapi di sini kami juga saling membantu, jadi nggak saklek di sini aja perannya. Boleh di next. Ya, ini rancangan pengeluarannya. Boleh di next. Ya, di next saja. Ini rencana evaluasinya. Ya, pelaksanaan programnya. Boleh di next. Ya, jadi di sini kami mau membuat suatu lomba gitu ya, biar keluarga mitra kami itu juga termotivasi untuk ngikutin programnya. Kalau kita cuma bikin sebuah program, kayaknya mereka tidak ada motivasinya gitu. Jadi kita bikin kayak sebuah tantangan gitu. Dan kebetulan juga waktu itu bertepatan dengan bulan puasa. Dan kebetulan juga kami bikin acaranya itu tepat 1 minggu terakhir di bulan puasa, seperti itu. Jadi kami namakan tantangan 7 hari makanan berbuka puasa ataupun menu sahur, seperti itu. Dan pertama-tama kami lakukan edukasi dan sosialisasi dulu melalui WhatsApp group call. Kami bagi jadi 2 kloter karena ada yang nggak bisa di 1 hari itu. Boleh di next. Ya, ini pretestnya. Kami sampaikan soalnya di grup WA, terus kami minta tolong mereka untuk fotoin. Next.
Nah, ini hasilnya dan ternyata mereka sangat antusias gitu ya. Jadi ini kami minta 7 hari, tapi sebagian besar sampai 8 hari gitu. Jadi kayak bonus itu benar-benar hari Minggu itu hari terakhir puasa gitu. Dan mereka masih antusias mengirimkan. Next. Nah, ini adalah metode pengumpulannya. Jadi kami minta, kami kumpulkan semua di satu WA group. Nanti kalau mereka udah bikin menu berbuka atau menu sahurnya, kami minta mereka untuk foto lalu kirim di grup gitu. Jadi di sini harapannya bisa saling memotivasi nih antara keluarga mitra. Oh, yang ini udah bikin, terus kayak, oh ternyata sangat bervariasi. Jadi kayak harapannya dengan melihat hasil kerja satu sama lain dari keluarga mitra, mereka termotivasi untuk bikin menu makanan yang lebih beragam lagi dan lebih menarik lagi. Boleh next. Ya, ini post testnya, boleh next. Next. Nah, ini tanggapannya semuanya positif ya. Ini kami tanya ketika kami samperin untuk pemberian apresiasi. Next. Di next lagi. Ya, ini laporan keuangannya, boleh di next lagi. Nah, ini adalah penyerahan hadiah apresiasinya. Jadi kalau tadi programnya dilakukan secara daring, kemudian kami lihat ada kesempatan kami boleh datang langsung ke tempat ke rumah masing-masing dari keluarga mitra kami. Kami sudah izin juga ke DPLIL dan ternyata memang memungkinkan untuk kami lakukan secara luring. Jadi setelah programnya terjadi dilaksanakan, kami memberikan apresiasi kepada mereka semua dan ini kami lakukan secara luring untuk sebagai bentuk juga kita menjalin relasi kembali dengan mereka dan dari hasilnya mereka sangat sangat senang dan sangat merasa terbantu seperti itu. Boleh di next. Ya, next lagi. Oke, tadinya di proposal kami mau buat video tour Posyandu juga selain dari tantangan ini, tapi nggak jadi karena Posyandunya udah lewat seperti itu dan udah nggak keburu, jadi kami batalkan. Boleh di next. Ya, ini tantangannya. Tadinya kita mau pilih pemenang, tapi karena semuanya partisipasinya sangat aktif, jadi kami memutuskan oke, semuanya jadi pemenang gitu. Next. Ya, ini foto-fotonya, next. Ya, cukup beragam ya. Nah, ini pembelajarannya, ada komunikasi aktif, walaupun kemarin keterbatasannya daring, ada koordinasi itu penting, sama kita harus berikan motivasi supaya keluarga nggak kehilangan motivasi selama program berjalan. Boleh di next. Ya, refleksinya, ini kami juga sudah melakukan tepat sasaran sesuai dengan masalah yang kami temukan, kemudian juga realistis dan walaupun dilakukan secara daring, tetapi cukup mudah dan cukup sederhana untuk dilakukan. Boleh di next. Mungkin kita lanjut ke SWOT-nya ya. Mungkin yang pendukungnya ini responsif ya, keluarga mitranya dan antusias. Dan karena setelah dilakukan, terus kasus COVID juga udah nurun, kami bisa datang langsung gitu untuk memberikan hadiah. Tapi hambatannya adalah yaitu kendala sinyal waktu pemberian sosialisasi itu ada yang apalagi mereka kan agak gaptek, tanda kutip ya, agak gaptek. Jadi kayak mau pasang video call itu ribet gitu, tapi ya bisa diatasi seperti itu. Boleh next. Ya, peluangnya itu mereka open-minded ya, jadi masih mau menerima materi-materi yang diberikan, kemudian mereka juga bisa mengerti dengan baik, dan juga bahan makanan yang murah. Terus tantangannya ya karena bahan makanannya walaupun murah tapi juga terbatas, dan juga pengetahuan variasi menu makanannya yang sehat itu juga terbatas. Boleh next. Ya, terakhir, kesimpulannya ya sudah sesuai konteks ya, konteks setiap keluarga mitra ini programnya dan responsnya baik. Walaupun banyak perubahan rencana, tapi masih bisa dilakukan dengan baik dari awal sampai akhir. Next. Terakhir mungkin, ya sarannya mungkin karena ini penting ya, mungkin perlu ada tindak lanjut gitu untuk pemahaman dan penerapannya di kemudian hari. Kemudian perlu adanya penyegaran informasi yang baru gitu kan, karena
kalau kita tinggalkan begitu saja, sepertinya nanti takutnya ya udah cuman ngelakuin program kita doang. Tapi ya ini juga ada beberapa kesulitan karena ya siapa yang mau melakukannya juga seperti itu. Mungkin sekian dari sharing kelompok 30 ini, semoga bisa membantu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ivan untuk sharingnya yang wah ini menarik banget ya, presentasinya menarik, untuk hasil kegiatannya juga menarik, terus foto-fotonya juga cantik banget ya, itu kayaknya kita jadi nafsu makan gitu ya. Dan ini salah satu contoh kegiatan yang bisa dilaksanakan ketika puasa. Thank you so much Ivan.